سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدina Muhammad وعلى آل سيدنا Muhammad. Sebelum kita membaca kitab Siyarus Salikin, yaitu kitab keringkasan Ihya'u Li'ulumuddin, kitabnya Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan kita yang berhadir mendapat keberkahan daripada Imam Al-Ghazali, dan mudah-mudahan pula nanti apabila kita baca istighfar dan kita membaca syahadat, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni seluruh dosa kita, dosa yang zahir dan dosa kita yang batin, dosa keluarga kita, wabil khusus dosa orang tua kita, dosa jiran tetangga kita, dosa seluruh muslimin wal muslimat. Dan mudah-mudahan dengan berkah hadirnya kita di majlisil alim, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di negeri akhirah, dan mudah-mudahan segala pun hajat kita dikabulkan Allah Ta'ala. Lebih-lebih nantinya hajat kita di akhirah, selamat nantinya kita di akhirah, masuk surga kita bighairi hisab dengan berkah kita menuntut ilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam ala bihi ma nawa syekhuna wa bi salafina salih wa bihi sanadun ilaihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakimi wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktab abadal abidin adharad dahirin. Radiyallahu anna wa ankum wa anil muslimina. Wa qala radiyallahu anhu. Adapun membaca Fatihah dan surah,
maka hendaklah engkau hadirkan makna bacaanmu itu sekira-kira jangan lali, jangan lupa, jangan kada ingat hatimu itu daripada memahamkan akan maknanya itu. Itulah ya. Dan maka apabila engkau baca kalimat Bismillahirrahmanirrahim di ketika sembahyang, yang artinya aku memulai bacaan ini dengan nama Allah yang amat murah lagi mengasihi akan hambanya, maka hendaklah engkau niatkan dengan dia akan tabarruk, akan mengambil berkat, akan mengambil segala kebaikan pada memulai bacaanmu itu, dan pahamkan olehmu akan maknanya itu bahwa sekalian perbuatan dan sekalian segala perkara itu jadi dengan kudratullahi ta'ala. Nah itulah pian. Jadi ini malam alhamdulillah kita membaca kitab Syiarus Salikin tentang masalah tata cara sembahyang. Nah, sembahyangnya di sini sudah dikisah tentang masalah yang zahir. Ini malam kita mengisahkan tentang masalah tata cara sembahyang yang batin. Nah, setelah kita membaca iftitah, dianjurkan di dalam kitab Syiarus Salikin kita ingat lawan Allah. Di antaranya kita ingat itu kita hadapkan hati kita, kita hadapkan jasad kita lawan Allah. Bahasanya kita kada boleh lalai, kada boleh lupa di ketika kita membaca doa iftitah. Itulah bian. Seandai kita lupa, seandai kada ingat di waktu itu kita lawan Allah Ta'ala, dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali Ujalsidin bahwasanya perkataan engkau wajah tu itu dusta jasidin. Itulah bian. Dusta ikam itu jasidin. Nah itu biar. Nah, setelah itu, setelah iftitah kita disuruh membaca Fatihah, dan setelah kita membaca Fatihah hatinya kita hadirkan, hatinya kita hadirkan, maknanya yang kita hadirkan arti daripada Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab yang lain dikisahkan bahwasanya makna Bismillahirrahmanirrahim ini bikana makana bi yakunu ma yakunu. Itulah pian. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, denganku ya Allah Ta'ala sudah terjadi dan tidak akan bisa terjadi. Nah, bi yakunu, dan denganku yang akan terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Nah itulah pian. Jadi kalimat Bismillah ini banyak benar penjabaran tafsirannya itu. Di antaranya itu tafsirannya. Nah di dalam ini kitab ditafsirkan segala perkara, segala perbuatan amun tanpa Bismillah itu kada akan jadi. Terjelas saya lah biarlah. Kada jadi. Jadi apapun kisah yang ada di alam semesta ini, nah mau itu kita nantinya di sini, mau nantinya kita di akhirat, mau nantinya kita di Shiratal Mustaqim, mau nantinya kita masuk ke dalam surga, seberatan itu sudah dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Seandainya lolos di Shiratal Mustaqim berarti dengan berkat Bismillah. Seandainya masuk surga tuh berarti dengan berkat Bismillah. Nah itu bahasanya kita nangkaitin apian. Nah ini diletakkan sidin, ini diandak, ini dipaskan di waktu kita sembahyang. Itulah apian. Jadi di kalimatnya kita sembahyang tuh, di ketika kita mengucap Bismillah tuh habis-habis di situ dengan rahmat pian Tuhan, dengan kudrat pian Tuhan, ulun bisa sembahyang. Jaka bahasa kita nyangka itu apian. Jaka bahasa hanunya, jaka bahasa halusnya di ketika pas membaca Bismillahnya ta. Ini semalam dikisahkan dalam ini kitab makna khusyuk dan khudu itu ada semalam ya. Kalau khusyuk itu hatinya hadir, anggota jasadnya tetap. Itulah semalam Nabian. Jadi jasadnya kada boleh kesana kemari, hatinya pun kada boleh kesana kemari. Jadi harus dihadirkan. Nah, dihadirkan di ketika sembahyang, di ketika berhadap dengan Allah Ta'ala. Itulah bian.
Jadi kita harus bergegamatan, pelan-pelan lah kita melajari diri kita ini nah supaya sempurnalah sedikit. Amonnya sempurna banget ada mungkin bang lah. Nah cuman kita coba kita belajar supaya kita tuh sembahyang tuh nang kayak orang-orang juga sedikit kita nalah Wian supaya sama barang samanya nang kayak siapakah. Tapi kadang mungkin bang sama dengan bubuhan sahabat tabiin kalau mungkin nah mereka itu seberataannya sudah paham dah, sudah lihai dalam sembahyang. Adapun kita masih menjajaki lagi sembahyang nih. Ya kalau lah Wian kita bergegamatan kita ini hendak juga kayak orang, kita hendak merasakan nang kayak apa gerang sembahyang itu, nang dikisahkan sembahyang tuh lebih lezat daripada isi dunia itu nah. Kita tuh hendak merasakan sampai ada hadis dikisahkan di dalam kitab apa jar sembahyang 2 rakaat sebelum subuh itu lebih bagus daripada dunia dan isinya. Kan sembahyang 2 rakaat. Rahasia nang di dalam sembahyang itu nang lebihnya tuh nang lebih hebat daripada dunia. Kan jaka bahasa kitanya nang kayak itu ya kalau bian. Jaka bahasa kitanya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Di ketika kita baca, kita ingat di situ. Namanya Allah itu sangat pemurah. Sidin berisi gelar, orangnya sangat pemurah. Sampai dikisahkan dalam tafsir yang lain adalah Ar-Rahman itu tafsirannya Sidin maha pengasih keseluruhan semua hamba, semua makhluk nang Sidin ciptakan tuh Sidin kasihi. Tapi di dunia. Nah, adapun Ar-Rahim itu nanti Sidin sayang, Sidin kasihi kena hamba. Itu kena di akhirat. Dikhususkan untuk orang nang beriman aja. Tapi kada untuk orang nang kafir. Lah biarlah kada untuk nang kafir, kada untuk nang munafik, kada untuk nang fasik kada. Jadi Ar-Rahim dikhususkan, adapun Ar-Rahman kada ada kekhususan kada. Jadi semua makhluk yang Tuhan ciptakan semua dapat masing-masing kasih sayangnya Sidin selama masih di dalam dunia. Lah biar selama masih di dalam dunia. Sampai-sampai itu di dalam Kitabul Hikam karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari ujar Sidin kita ini seberatan yang diciptakan lawan Allah Ta'ala sudah ada tugasnya masing-masing. Ada tugasnya seorang itu kena jadi hamba Tuhan, ada tugasnya seorang itu kena durhaka lawan Tuhan, ada. Mudah-mudahan kita jadi hambanya Allah ini tugasnya gasan mahamba akan aja bukan jadi nang durhaka leh. Mudah-mudahan nang kayak iblis tuh diciptakan Tuhan ada tugasnya. Apa tugas iblis Bian? Tugas iblis itu menggoda ya kalau jadi kepala penggoda tuh iblis tuh. Nah, imbah itu Yahudi bang dihadirkan Tuhan, diadakan Allah Ta'ala ada tugasnya. Masing-masing diisi tugas. Apa tugas Yahudi? Membinasakan bubuhan yang ada membinasakan bubuhan yang di Palestina dah. Ya kalau lah. Jadi masing-masing diisi tugas. Nah jadi tinggal kitanya aja lagi ya kalau lah. Tinggal kita memilih aja hendak jadi apa kita. Hendak jadi orang yang durhaka kah, hendak jadi orang yang bagus kah, hendak menghambakan aja kah lawan Tuhan, lawan Allah nih. Nah tinggal kita aja. Jadi pilihan di kita pilihan ya kalau walau takdirnya kita seberata ini sudah habis, sudah selesai lah ya. Semua takdirnya kita mulai awal lahir sampai nanti kita mati itu sudah selesai. Makan kita seini rezekinya, minum seini rezekinya. Sampai masalah iman dan kada beriman pun sudah selesai. Tetapi kita kada dibolehkan kita kada berikhtiar. Kita diwajibkan lawan Nabi berikhtiar. Sampai bahari Nabi mengesahkan tentang masalah itu tuh. Ujian Nabi kita seberatan ini sudah selesai dah. Seberatan kita ini sudah selesai takdirnya kita. Jadi ujian sahabat amun sudah selesai, baik ulun kada usah beribadat lagi sudah. Karena sudah selesai juga. Ujian sahabat tadi. Apa aja Nabi? I'malu faqullu muyassarun lima khuliqa lahu jasidin. Ujian Sidin, gawi aja Sidin. Gawian kita itu nah yang mau ulah mudah berarti itu tuh karena kita di situ. Seandainya gawian kita tuh ketujuhnya di maksiat aja, ketujuh kita melanggar hukum Tuhan kita langgar, nah berarti masuk kita karena neraka tuh. Karena gawian itu sudah nang mengarahkan ke wadah kita akan datangnya tuh. Nah itu. Jadi itu bang mudah-mudahan gawian kita ini bujur haruslah mudah-mudahan lah ya.
Jadi dipesani dahulu oleh guru kita Jalsidin, jangan takutan mun hidup di dunia ini, jangan takutan selama masih jalannya kita benar, selama masih yang kita jalankan ini bujur. Contoh sembahyang bujur, contoh bermuamalat bermasyarakat bujur, imbah itu menolongi orang dengan ikhlas saja dah, insya Allah Tuhan tolong kita berataan. Apapun yang kita kesusahan tuh pasti ditolong Allah Ta'ala, insya Allah. Seberataan mungkin kita kesusahan, mungkin kita ada bisinang kesulitan, kesempitan, umpama kita kada paham nih dengan masalah yang datang di kita, tapi selama kita bujur saja, benar saja yang kita jalankan, jangan takutan. Berrezeki sama kayak orang juga, berrezeki sama kayak orang, insya Allah. Makan insya Allah sama kayak orang, minum kayak orang juga, bahkan bisa jadi lebih pada orang yang begawi, lebih daripada orang yang macam-macam tuh. Asal ujar guru jalannya bujur haja Jasidin, jalannya benar haja, insya Allah. Kada menculasi orang, kada ria, kada ujub menolongi orang, ikhlas menolongi orang. Imbah itu pulang mau umpati jalur perguruan. Nah itu jatuh jalur perguruan nang lurus nang bujur diumpati, jangan sampai kada diumpati ujar Sidin. Apa ujar perguruan kita umpati, karena guru ini kada mungkin pang sembarangan. Guru kita daripada guru Sidin juga sampai ke Nabi, itulah sampai ke Nabi. Nah, sampai di dalam Fatihah itu kena ada kalimat ihdinas siratal mustaqim, ya. Katalah rasanya lah, ihdinas siratal mustaqim. Beri petunjuk olehmu ya Allah kepada kami. Tuh kami itu kalimatnya bukan 1, 2, 3, bukan 1, 2, 3, bukan banyak kalimat kami ini. Sampai ulama mengatakan mulai dari kita sampai ke guru, sampai ke Nabi. Amun Nabi diberi petunjuk, amun Nabi diberi jalan ihdinas siratal mustaqim, asal mau Fatihah kita mau tuh kita diberi jalan ihdinas siratal mustaqim, insyaallah. Tuh karena sampai kena di situ insyaallah. Nah jadi kalimat bismillah ini amunnya kita baca habis di dalam hati kita mengambil barakat dengan berkat nama yang agung, nama Allah Ta'ala yang maha agung itu lah ya. Dengan tanpa nama itu kada akan jadi takdirnya Allah Ta'ala ya. Nah itu mudah-mudahan masuk dalam hati kita, mudahan diberi paham lawan Allah, mudah-mudahan. Yang kedua, dan apabila engkau baca alhamdulillahi rabbil alamin, yang artinya segala puji, ini segala puji ini seberataan lah bian, mulai dari kita, mulai dari malaikat, mulai dari binatang, mulai dari tumbuh-tumbuhan, apapun itu yang ada di alam semesta tuh, semua puji bagi Allah Ta'ala. Jelas ya, semuanya kembalinya ke situ, kembalinya ke Allah Ta'ala. Nah siapa Sidin, siapa Allah? Tuhan sekalian alam lah ya, Tuhan sekalian alam. Jelas ya lah ya. Alam dunia Tuhannya Allah, alam akhirat Tuhannya Allah, alam umpamanya adalah alam laut Tuhannya Allah juga. Kadang laut tuh balain pada kita di sini sama aja pang juga, laut ke darat ke samai alamnya lah. Nah, jadi seberatan itu Tuhannya siapa? Allah Ta'ala. Sampai-sampai dikisahkan dalam sejarah dalam sejarah imam wali Allah Ta'ala, Imam Sibawaihi. Nah Sidin dikisahkan masuk kubur, hanya masuk kubur nih, malaikat datang. Jadi yang malaikat marah buka jauh-jauh malaikat kepada Imam Sibawaihi. Ujar Sidin, Allahu a'raful ma'arif, ujar Sidin. Ika menakuni aku Allah. Allah itu sepaling dikenal daripada yang dikenal. Jadi mun aku mengesahkan tentang Allah Ta'ala, kayaknya basi sudah Jasidin. Allah itu sudah dikenal oleh orang banyak sudah. Jangankan aku nang beriman berislam ini, orang kafir kan tahu Allah Ta'ala Tuhan kalau tuh ngaran Tuhan maulah lagi ditakrifakan, maulah lagi dijelaskan aja Jasidin. Sampai apalagi la yahtaju ila ta'rifin, kadakan bisa berhajat dengan ditakrifakan. Artinya munnya ditakrifakan nih, aku sopan Jasidin. La astahyi an u'rifahu Jasidin.
Aku supan mun hendak menta'rifakan, hendak puja barakan ngaran Allah ni supan aku ya sidin. Karena ngaran Allah ni sudah menyebar, sepaling dikenal orang ya Allah. Itu ya sidin. Apa aja malaikat pulik malaikat. Kada jadi mana aku ni, aya. Saking luar biasa nih Allah Taala nih. Kakanakan nang hanya lahir kah? Kakanakan nang sudah nang 7-6 tahun doh. Nya kenal Allah Taala sudah. Walau dengan nama kenal sudah. Nya boleh jadi kada kenal dengan siapa tuh, dengan bubuhan anu tuh, tapi nya menolong Allah kenal sudah, walau dengan asmanya, walau dengan namanya. Nah itu Allah inilah. Nah cuman lebih lagi kita kenal Tuhan itu sekalian alam. Nah itu nabian. Puji, segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Maka hendaklah engkau hadirkan di dalam hatimu di ketika sembahyang itulah. Hadirkan di dalam hatimu akan syukur, akan berterima kasih bagi Allah Ta'ala itu. Karena semua nikmat, sekalian nikmat itu datang daripada Allah Ta'ala, tiada daripada nang lain. Jelasnya lah ya. Nikmat itu kenyamanan, kebahagiaan, apalagi kelapangan, apalagi tak zauk, rasa yang sangat nyaman, itu nikmat. Nah semuanya berataan itu datang berataan dari Tuhan, dari Allah, kada dari yang lain. Jelas kada dari yang lain. Jelas kita yakin benar, kita andak keyakinan itu di dalam hati kita. Mudahan kada lagi goyang, mudahan jazamnya lah, mudahan kuat dalam hati itu nang kakaya itu nah. Ya kalau keyakinan kita nikmat segala nikmat, seandainya jua nih malaikat nang maantarakan, seandainya jua kawan nang maantarakan, lalu kita yakin ini nikmat ini dari Allah Ta'ala aja kita. Lalu tuh berasa kena benih-benih cinta jadi guru nih. Amonnya kayak itu. Tapi kalau kada kayak itu kada kawam. Benih-benih cinta tuh kada akan tumbuh mun kada ingat di situ. Sampai ada kalau syairnya Rabiatul Adawiyah, ujar Rabiatul Adawiyah bajar. Amun sujudku ini nih karena takutan lawan neraka bian, masukkan ulun ke dalam neraka bian. Amun ulun ini beribadat takutan karena neraka, nah masukkan ulun ke dalam neraka. Amun ulun beribadat karena surga, tutup surga itu kesan ulun. Tapi kalau ulun beribadat lah karena hendak melihat keelokan nikmatnya bian, nah mudah-mudahan itu nikmat pian jangan sampai pian tutup kepada ulun. Nah itu nabian kehebatannya Rabiatul Adawiyah tuh. Jadi segala sesuatu tuh dipandangnya nikmat dari Allah Ta'ala. Jaka bisa berpendel, jaka bisa melihat, jaka bisa berduduk, jaka bisa berkecimpung lawan makhluk nih seberatan, itu nang diingatkan oleh Rabiatul Adawiyah. Rabiatul Adawiyah. Dan gawala, dan hadisnya bajar, uhibbullaha bima yaghdukum bihi min ni'amih. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cintai olehmu akan Allah Ta'ala ya Nabi. Kenapa jadi dicintai? Lima yaghdukum, karena sidin Allah Ta'ala itu besungsung-sungsung, bahasa kitanya kayak itu tak, bercepat-cepat memberi ikam tu nikmat. Dengan nikmatnya itu nah karena di situ ikam disuruh cinta ke Allah Ta'ala. Kada danang memberi nikmat tu selain pada Allah Ta'ala. Cuman ikam benar renang luput, ikam benar renang lupa, atau jahil ikam karena ikam kada tahu, karena ikam kada belajar mungkin kayak itu nah itu mungkin bahasanya lah bian. Mudahan ingat kita seberatan nang kakaknya itu ya Allah. Allahu Akbar. Nah maka hendaklah engkau hadir, engkau timbulkan di dalam hatimu itu syukur kepada Allah Ta'ala, karena sekalian nikmat datang daripada Allah Ta'ala, tiada daripada yang lain. Dan kuasa mengerjakan ibadat itu semata-mata nikmat daripada Allah Ta'ala. Ini jelas kawa beribadat nih, kan persembahan kita lawan Tuhan nih lah. Kan kita nih hendak dipandang Tuhan ini baik tuh. Seakan-akan kita nang melakukan, seakan-akan PL-nya kita, seakan-akan nang memperbuatnya kita. Padahal dihitung-hitung nikmat daripada sidin juga.
Padahal ya Allah tuh ampunku ya Allah Ta'ala. Itu aku yang menggerakkan nikam, cuma nikam nggak ada paham. Nah itu Nabian. Nah itu kayak contoh dudukan kita di majelis ta'lim ini nanti bisa bujur rahmatnya si bijian, taufik hidayahnya Allah Ta'ala yang bisa menurunkan kita ke majelis ta'lim ini nah kan ya. Dan diingatkan dan selalu oleh kita seberataan bian. Jadi mulai bismillah alhamdulillah sampai ar-rahman ar-rahim habisakanlah bian, habisakan sampainya Fatihah ini ada berapa? 1, 2, 3, 4 ayat kalimat tauhid ya kalau. Jadi sisanya kalimat doa. Jadi kita habiskan kalimat tauhidnya dulu. Dan apabila engkau mengata Ar-Rahman Ar-Rahim yang artinya Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat murah. Ar-Rahim Ar-Rahman lah Tuhan yang amat murah. Pemberian benar. Pemberian di dalam dunia lagi amat mengasihi akan hambanya di dalam akhirat. Nah ya jadi yang mengasihi akan hambanya di dalam akhirat itu Ar-Rahim lah pian digarisi ka pian sekirakan data salah. Jadi Ar-Rahman Allah tuh mengasihi, Allah tuh pemberian pemurah kepada makhluk yang sidin ciptakan di dalam dunia. Tetapi kalau Ar-Rahim Allah Ta'ala pemurah bagi orang yang beriman lawan sidin. Jelas ya lah biar jelas. Ibnu Abbas kalau di dalam tafsir mengatakan tuh dikisahkan sidin rahmat Allah Ta'ala ini jasidin bagi orang nang Islam, bagi nang beriman sebijian karena di akhirat dirasanya. Tapi kalau seandainya itu orang kadada iman, kadada Islam, ini merasa rahmat itu tapi di dalam dunianya aja. Di dalam dunia tuh Ibnu Abbas dalam kitab Ibnu Katsir tafsirnya di situ. Maka ingatkan olehmu di dalam hatimu akan beberapa banyak rahmatnya itu akan dikau, supaya engkau harap, supaya engkau rasa akan dia, serta engkau besarkan akan dia dengan katamu Maliki Yaumiddin. Nah itu sambungannya tuh Maliki Yaumiddin. Bujur pian nih jaka bahasa kitanya kayak itu nabian. Pian nih bujur Tuhanai nang memerintah, nang menjadi rajanya nanti pada hari kiamat. Itu pian. Daripada haru-hara hari kiamat dan balasannya dan hisapnya. Jadi pian aja kan nang mensidang orang. Pian nang jadi kepala rajanya di situ. Di hari kiamat tuh kena pian. Kadada lagi nang mengaku jadi raja. Kadada lagi. Jadi pian aja kena di situ. Nah, jadi ditekankan di ketika membaca Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Orang baharilah membaca Fatihah atau di ketika sembahyang kebanyakan menangis. Mengatakan artinya gini nang diingatakan bubuhan bahari itu. Nah, kemudian maka engkau ikhlas. Ikhlas itu tulus. Lah pian. Mengata nang bismillah, mengata alhamdulillah, mengata ar-Rahman ar-Rahim, mengata Maliki Yaumiddin itu tulus, bujur-bujur, memang kada ada paksaan, memang dengan ilmunya ya. Kalau semata-mata ibadatmu itu karena Allah Ta'ala, nah, tiada karena nang lain, dikarena dengan katamu itu iyyaka na'budu lah biarlah, iyyaka na'budu artinya akan dikau pian aja akan dikau kami menyembah. Nak budu tuh kayak itulah pian. Dan kami tiada bisa berbuat ibadat kepada yang lain daripadamu. Jadi jika bahasa beribadat ke lain kada cocok, kada bujur ya kalau lah kada pas. Jadi beribadat tuh lawan pian. Jaka contoh sembahyang karena pian, jaka contoh menolong karena pian, jaka contoh menghadiri majelis karena pian, jaka contoh membaca salawat kah, zikir kah karena pian. Nah di situ ya kalau lah itulah pian iyyaka na'budu lah pian. Pengertiannya di situ. Iyyaka na'budu kita beribadat karena sidin aja, bukan karena nang lain. Di ketika membaca iyyaka na'budunya ta. Nah kemudian maka engkau berlepas, artinya berserah nih lah, berlepas tu berserah daripada perbuatanmu
serta engkau serahkan sekalian itu semua kepada Allah Ta'ala dengan engkau kata iyyaka wa iyyaka nasta'in. Artinya akan dikau kami meminta tolong segala perbuatan kami. Ya, nih. Jadi kita lapasnya di situ. Jadi di ketika atau iyyaka na'budu nih dengan syariat, dengan ikhtiar, dengan usaha ulun menyembah pian. Nah di ketika iyyaka nasta'in napa lapas. Desa bujur mun nyapian kada menolongi kada mungkin bisa bang ulun nih kayak ini. Jaka contohnya kayak itu. Itulah piana. Sama ibadat dan lainnya. Jelas salah pian. Sama ibadat atau orang lain atau selain pada ibadat lah. Jadi semua perkara mun kada ditolonginya kada mau jadi. Lih, jelas lah pian. Itu tekad, itu keyakinan. Keyakinan di dalam hati itu. Kada boleh 70, kada boleh. Walau 80, walau 90 kada boleh. Nang boleh itu 100. Jelas sudah 100. Kuat sudah itu. Tapi kada boleh dikeluarkan di mulut. Kada boleh dikeluarkan di dalam majab andak. Itulah biarlah jelas saya lah biar. Amun kada ditolongi sidin kada mau jadi. Jelas saya sudah dah. Karena tiada kuasa seorang berbuat ibadah atau nang lain melainkan dengan pertolongan Allah dan petunjuk hidayah adalah dan kudratnya dan anugerahnya. Nah jelas saya lah biar. Nah jadi anugerah itu dikisahkan di dalam kitab nang lain sesuatu yang membawa kita kepada Allah, yaitu ibadat itulah. Jadi anugerah yang kita pandang. Tapi kalau itu maksiat, kalau itu kelakuan yang salah atau kita melanggar hukum, lalu kita kata, lalu kita sebut dalam hati ini anugerah, itu luput lah, sasat lah biar. Tidak boleh gitu. Boleh sesat. Jadi semua yang kita pandang anugerah, semua itu daripada Allah, itu ibadat kesan Allah. Itulah biana. Dan apabila selesai engkau daripada meminta pelihara daripada syaitan yang membaca auzubillah tadi tak. Nah jadi membaca auzubillah minta pelihara daripada syaitan di ketika sembahyang atau lepas daripada sembahyang, dan menyerahkan kepada Allah dengan katamu bismillahirrahmanirrahim, dan mengambil tabarruk dengan dia bismillah, dan setelah selesai daripada memuji Allah dengan kalimat apa tadi? Alhamdulillah, dan daripada meminta tolong pada perbuatan ibadatmu iyyaka na'budu dengan nama Allah, maka pinta olehmu daripada Allah Ta'ala akan hidayah, akan jalan kebaikan hidayah. Ya, hidayah ini kada mungkin kawa, kada mungkin ada tanpa sebab. Nah, sebabnya itu daripadanya ilmu. Jadi hendak dapat hidayah, kaji ilmunya, nuntut ilmu. Deh biar. Al-ilmu tariqatul amal. Ilmu itu jalannya orang nang beramal. Nah, kada mungkin bisa dapat hidayah mun yang kada menuntut ilmu. Itu leh biar. Nah, itu salah satu jalannya ulama sufi bahari kayak itu. Nah, pada jalan yang benar dengan engkau kata ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu doa sudah kan di situ. Itu doa sudah. Jadi 4 kalimat 4 lah. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 5 lah ya. Nah, 5 kalimat tuh kalimat tauhid tuh. Penekanan di dalam hati melatih diri itu sekira diri itu kuat, jazam kuat diri itu Allah Ta'ala. Nah sampai situ aja lah biar. Mudah-mudahan dengan berkat kita baca Syiarus Salikin dan kita seberataan diperkuat Allah, dijazamkan hati kita supaya ingat lawan Allah Ta'ala di setiap waktu, di setiap saat. Mudahan disempurnakan iman kita di ketika mati. Mudah-mudahan dikabulkan segala hajat dunia wal akhirah. Mudahan selamat dunia, selamat akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim Allahumma shalli ala sayyidina